Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa dari hari ke hari kita semakin lebih mengenal Tuhan dan kita semakin cinta pada Tuhan. Dan saya percaya kecintaan kita kepada Tuhan akan membuat hidup kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan sudah pasti Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang mengasihinya, apalagi yang setia kepadanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan renungan kita dari perumpamaan tentang domba yang hilang dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan ayat dari Lukas 15 ayat 3 dan 4. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dari ayat ini Tuhan berbicara mengenai perumpamaan dari seorang gembala atau para gembala yang memiliki 100 ekor domba. Dan kita melihat di sini pelajaran yang Tuhan maksud. Yang pertama adalah bahwa domba itu milik kepunyaan daripada gembala. Ini harus kita pastikan bersama terlebih dahulu bahwa domba yang hilang itu nanti adalah milik kepunyaan daripada gembala ini. Dan yang kedua, kita belajar dari sini bahwa gembala itu akan berjuang menemukan dombanya yang hilang. Gembala-gembala ini biasanya menghitung jumlah daripada domba-domba mereka menjelang malam atau sekitar sore hari. 1, 2, 3, 4 sampai 99 terakhir dihitung. Dan ketika dihitung, 1 ekor tidak ada. Nah, ketika gembala-gembala mengetahui 1 ekor tidak ada, dan kita bisa membayangkan ini di padang gurun. Di padang gurun tidak ada lampu, di padang gurun gelap gulita. Di sini kita melihat seorang gembala ketika sudah menghitung semua dombanya dan ada yang hilang, maka seorang gembala itu akan pergi mencari dombanya. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, 99 aman dan gembala ini pergi mencari yang 1 ekor. Kita bisa bayangkan domba berada di padang gurun. Domba berada di antara batu-batu yang terjal. Domba ini kemungkinan terjepit dan terjatuh dalam batu ini. Sehingga gembala yang memiliki domba 100 ini, dia pergi mencari dombanya. Meskipun sudah gelap, dia terus pergi membawa tongkatnya mencari dombanya. Dan dia akan menelusuri batu demi batu itu sambil melihat apakah ada dombanya di sana. Dia semakin jauh melihat dan akhirnya dia menemukan bahwa dombanya itu terjepit. Dan ketika dia sudah menemukan dombanya itu, maka gembala ini akan membawanya pulang. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, di sini kita perlu belajar bahwa dari gembala-gembala yang Tuhan maksud di sini adalah bahwa gembala itu memiliki tanggung jawab terhadap domba-dombanya. Gembala memiliki tanggung jawab bukan hanya sekedar memberi makan domba-dombanya, tetapi tanggung jawab yang utama adalah gembala ini harus tetap memperhatikan jumlah dari domba-dombanya supaya tidak ada yang hilang. Dan ketika ada yang hilang, di sini tanggung jawab yang berikutnya dari gembala, dia harus mencari sampai menemukan domba tersebut. Dan saya mau berkata kepada kita, itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Kita ini semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita adalah kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa yang terhilang di antara kita. Dan siapa yang terhilang itu akan tetap Tuhan cari. Dan kemanapun dia pergi, Tuhan akan terus mencari dan mencari. Dia akan menelusuri tempat-tempat. Sampai pada akhirnya Tuhan akan menemukan kita. Dan saya mau berkata kepada kita, begitulah hati Tuhan terhadap kita semuanya. Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Sebagai gembala kita, Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Dia akan selalu mencari kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita berbuat dosa, Tuhan akan terus mencari kita. Dan tangannya akan selalu terulur dan dia akan menangkap kita. Sama seperti domba tadi ketika jatuh di antara batu-batu itu, dia akan turunkan tangannya dan dia akan mengambil domba itu. Dan dia akan membawanya pulang. Dan saya mau berkata kepada kita, itulah yang Tuhan lakukan buat kita semuanya. Selalu dia berjuang dan bekerja untuk membawa kita kembali kepadanya. Dan saya mau berkata kepada kita, betapa luar biasanya hati Tuhan buat kita semuanya. Dan kita perlu memahami itu supaya kita semakin mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Walaupun kita dalam kesulitan, Tuhan tahu. Tuhan mengerti domba-dombanya. Tuhan tahu domba-dombanya. Apa yang terjadi pada domba-dombanya Tuhan tahu.
Bahkan yang tersesat aja Tuhan tahu, apalagi yang kesulitan, Tuhan juga sudah pasti tahu. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar, pertolongan, supaya setiap domba-dombanya tetap terpelihara dan tetap tergembalakan dengan baik. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat renungan kami hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi kami. Sebagai gembala kami, Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau pasti akan senantiasa Tuhan mencari kami. Tidak ada satu orang pun di antara kami Tuhan yang akan terhilang begitu saja, sebab kami adalah milik kepunyaan Tuhan, dan segala milik kepunyaan Tuhan akan tetap menjadi milik-Mu Tuhan. Kemanapun kami berlari, Engkau akan tetap menarik kami dan membawa kami kembali kepadamu. Dan kami rindu Tuhan di tengah-tengah kesulitan kami ini, supaya kami bisa merasakan penggembalaan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, karena kami percaya bahwa domba-domba-Mu tetap terpelihara dan terberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan kami semuanya. Di masa-masa sulit ini pasti kami juga terpelihara dan tergembalakan, terberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.